Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Selamat siang, terdengar Pak, jelas. Ya, oke. Sudah benar, Pak. Oke, yang sudah bergabung masuk di virtual Zoom ini baru 6 ya, ada 6 partisipan. Sambil menunggu yang lainnya bergabung masuk, bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang mengikuti perkuliahan untuk minggu ini untuk mata kuliah metode analisa numerik. Ya, yang baru bergabung mungkin bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya, karena dilakukan recording ya, perekaman eh, perkuliahan untuk metode analisa numerik di pertemuan ini. Oke, sudah mulai bertambah yang masuk, tadi 6, sekarang bertambah 9. Kalau dari absensi itu ada 17 peserta yang mengikuti perkuliahan. Sambil menunggu semuanya bisa masuk bergabung, saya akan memulai materi ya. Jadi numerikal itu sebagai awal pengantar pembukaan di perkuliahan. Numerikal ini merupakan suatu metode kuantitatif. Jadi kalau pernah mendengar istilah kata kualitatif, tapi ini menggunakan metode kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan kuantitatif? Kuantitatif itu adalah metode yang digunakan dengan menggunakan angka-angka. Angka-angka itu ya numerikal, berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lalu di angka tersebut bagaimana bisa memberikan informasi. Angka tersebut harus diolah. Kalau misalnya angkanya cuma angka 2, 3, atau 31 ya, itu tidak bisa saja memberikan informasi atau memberikan suatu gambaran, tetapi ketika jumlah angkanya itu dalam bentuk banyak, dalam jumlah hasil pengukurannya banyak, maka dia harus diolah. Pengolahannya seperti apa? Ya bisa diolah dalam bentuk tampilan grafik, grafik antara hubungan X dan Y, atau dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk kalau diolah lagi dengan metode statistik. Nah, di bagian ini misalnya kalau di mechanical engineering atau di teknik, kalau di bagian teknik mechanical engineering atau teknik mesin, kita masuk ke dalam kelompok eksakta. Itu kelompok yang aktual, nyata, maksudnya hal-hal yang dikerjakan itu ada fisiknya, ada aktual. Nah, angka juga merupakan hitungan yang aktual, ya nyata. Jadi misalnya ketika Anda melakukan hitungan 2 ditambah 3 ya 5. Kalau bisa dibuktikan, misalnya ini ada 2
batu atau 2 lidi ditambah 3 batu atau ditambah 3 lidi. Kalau dihitung totalnya ada 5. Itulah eksaknya, nyatanya, aktualnya, bisa terbukti. Kemudian kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu lebih kalau kuantitatif itu kita lebih banyak bicara di kuanti ya, kuantitatif karena numerikal. Kuantitatif itu gambaran bisa menjelaskan kalau digambarkan. Misalkan Anda melakukan pengukuran, melakukan melakukan pengukuran, yang diukur itu adalah suhu atau temperatur. Misalkan yang diukurnya itu adalah suhu, temperatur, Anda menggunakan alat ukur. Ada alat ukur yang namanya, kalau masuk ke mall atau ke swalayan itu kan suka di screening ya sama security atau sama bagian pintu masuk. Dia mengukur dengan menggunakan termometer digital. Termometer infrared ya, termometer tembak. Itu adalah instrumennya, alat ukurnya. Alat ukur dan diukur misalnya suhu tubuh. Lalu keluarlah angka. Nah, angkanya misalnya suhu tubuhnya 36 atau 35,5. Itu adalah nilai numeriknya. Nah, nilai kuantitatifnya. Artinya apa? Misalnya pada suhu 35, 36 dalam kondisi normal atau dalam kondisi yang dilakukan pengukuran itu sehat atau tidak mengalami gejala sakit. Jadi diperbolehkan untuk masuk. Itu adalah salah satu gambarannya. Nah, kenapa kuantitatif atau nilai numeriknya ini diperlukan? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan pengukuran, ya kita tidak mengetahui itu untuk nilai-nilai yang batas amannya, batas ketidakamanan dan sebagainya. Ya, oke, sudah mulai bertambah lagi, masuk 10 partisipan yang sudah masuk dari total 17. Numerical itu seperti itu gambarannya, tapi apa yang nanti akan kita bahas di pertemuan ini ya secara filosofis ya numerical menggunakan tools atau software untuk membantu. Jadi nanti kita akan coba menceritakan atau diskusi mengenai tools atau software yang bisa membantu untuk menghitung atau mengolah data-data numerical tersebut. Banyak software yang bisa dipergunakan untuk mengolah, ya salah satunya tadi ada software misalnya Excel, Microsoft Excel, MATLAB, kemudian Fortran, lalu Visual Basic. Itu adalah tools, alatnya. Kemudian yang tadi seperti termometer tembak atau termometer digital, itu ada instrumentasinya, alat ukurnya. Nah, alat ukur ini juga bisa dijadikan sebagai tools untuk mengolah data. Misalnya data yang terukur dengan menggunakan termometer infrared untuk waktu selama 1 jam. Kalau 1 jam kan berapa detik? 3.600 ya, 3.600 detik. Jadi nanti bisa keluar perubahan temperatur dalam waktu untuk 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, dan seterusnya sampai 3.600 detik dan seterusnya. Itu gambaran awalnya seperti itu untuk numerical. Ya, oke. Yang baru masuk bisa mengaktifkan on cam-nya, yang maksudnya yang bisa supaya bisa terrecording di
virtual Zoom sebelum saya masuk ke slide PPT, PowerPoint. Nah, di bagian PowerPoint ini nanti bisa mengaktifkan on mic-nya atau menuliskan di kolom chat jika ada diskusi atau pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk tampilannya saya akan coba mulai masuk ke slide. Tampil sudah keluar di sini di slide PowerPoint-nya. Untuk slide PowerPoint. Oke. Nah, yang ini yang sudah kita ceritakan di minggu yang lalu, minggu yang sebelumnya. Ya, itu adalah gambaran kesalahan dari numerical atau kekurangan ya, dan tidak bisa dihindari dari tools-nya maupun alat instrumentasi yang dipergunakan karena ada keterbatasan. Dia mendisplay atau kemampuan untuk menampilkan angka-angka tersebut ada batasannya. Lalu ini adalah gambaran secara sederhananya ya seperti itu. Gambarannya di zaman sebelum ada teknologi komputasi atau teknologi komputer itu berperan sangat penting ya, atau mempengaruhi semua aspek semuanya ya. Jadi handphone juga dipengaruhi oleh computing, artinya coding, pemrograman, bagaimana membuat program-program tertentu di Play Store atau membuat tampilan OS-nya, operating system, atau kemampuan dari software yang terinstalasi di handphone dan lain sebagainya. Nah, di gambaran yang ini pada zaman sebelum teknologi komputasi masuk komputer, terdapat 3 cara berbeda yang digunakan oleh insinyur untuk menyelesaikan problem itu atau masalah, diturunkan dengan beberapa masalah dengan metode analitik atau eksak. Tapi penyelesaian analitis hanya dapat diturunkan untuk sejumlah hal-hal yang simple, hal-hal yang mudah. Yang perlu diingat, analitik atau eksak untuk kasus yang mudah atau simple. Itu analitik mudah sekali dilakukan. Misalnya contoh yang paling membayangkan yang paling mudah, ketika menghitung hitungan 2 ditambah 3, itu adalah analitik. Kita bisa menghitung di atas kertas, bisa menghitung di atas ini. 2 ditambah 3, berapa jawabannya? Kalau 2 ditambah 3? 5, Pak. Oke, 2 ditambah 3 itu adalah 5, analitik. Tapi kalau misalnya dirubah pertanyaannya, tadi ada angka 5, hasil 5. Berapa nilai sinus 5? Sin 5 ditambah cos 5 ditambah tangen 5. Nah, itu akan agak sedikit kesulitan dengan analitik ngitungnya. Kita harus mencari berapa rumus trigonometrinya untuk sinus 5, cos 5, tangen 5. Tangen ya. Tapi kalau dengan tools, dengan software, dengan kalkulator, ya tinggal pencet sin 5 ditambah cos 5 ditambah tangen 5, tekan sama dengan atau enter, maka akan keluar hasil. Itu gambaran mudahnya atau sederhananya membayangkan seperti itu numerical untuk membantu perhitungan yang rumit atau kompleks ketika diselesaikan secara analitik atau hitungan secara eksak. Lalu yang kedua, penyelesaian grafis biasanya berbentuk kurva, gambar, plot lebih lanjut. Penyelesaian grafis tanpa bantuan komputer sangat kurang eye-catching atau kurang menarik ditampilkan. Nah, dengan adanya komputasi numerical ini, maka tampilannya akan lebih menarik ya. Salah satunya seperti ini. Nah, ini ada gambarnya bisa bergerak. Ini komputer semua numerical yang menjawab. Tapi kalau misalnya membuat di kertas kalkir atau di kertas HPS atau di kertas putih, itu gambarnya nggak bisa bergerak, statis saja diam, atau misalnya seperti ini. Nah, itu adalah gambarannya seperti itu. Lalu kembali lagi yang tadi
tampilannya akan lebih menarik ya sebelum atau sesudah adanya komputer. Kalau sebelum kan terlihat kurang menarik atau dikatakan konvensional. Lalu yang ketiga, kalkulator manual. Kalau dulu kalkulator manual itu menggunakan simpoa atau sempoa ya, yang untuk menghitung tambah-tambahan, kali, bagi, tambah, kurang, itu akan lebih cepat. Tapi kalau menggunakan untuk kasus perhitungan yang kompleks, maka kalkulator manual, kalkulator konvensional mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang bisa menjawab dengan mudah dan cepat adalah masuk ke numerical. Di numeriknya ini ya menggunakan pemrograman atau coding. Oke, saya akan lebih next lagi. Nanti bisa mengaktifkan on mic-nya ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau menuliskan di kolom chat. Ini gambaran sisi kiri dan sisi kanan, sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu adalah pra-komputer, dan setelahnya itu adalah komputer. Lalu kita lihat aja di bagian akhir, untuk di bagian akhir, komputer, penafsiran, kemudahan perhitungan, mengizinkan pemikiran dan intuisi berkembang, kepekaan tingkah laku di sistem. Jadi di sini ada kata mudah. Dengan komputer akan lebih mudah diselesaikan, sedangkan di bagian manual atau konvensional belum menggunakan komputer, prediksi atau penafsiran, analisis mendalam dibatasi oleh penyelesaian yang menghabiskan time atau banyak waktu. Jadi waktunya lebih panjang, waktunya lebih lama, dan bisa saja udah panjang, lama, nggak ketemu jawabannya. Itu juga menjadi problem yang terjadi pada saat penghitungan dengan konvensional untuk kasus-kasus yang kompleks. Nanti kita akan coba masuk lagi di slide-slide berikutnya seperti apa contoh gambaran mudahnya membayangkan kasus apa yang kompleks. Di metode ini adalah tampilan mengenai 5 langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan memelihara perangkat lunak. Perangkat lunak itu software yang digunakan sebagai tools untuk menyelesaikan hitungan numerikal, hitungan yang berhubungan dengan numerik tersebut. Yang pertama, langkah 1, 2, 3, 4, rancang bangun algoritma. Algoritma ini berupa logika matematika atau logika yang berdasarkan ilmu dasarnya adalah matematika, tetapi dibahasakan ke dalam bahasa coding, pemrograman. Coding atau pemrograman, tiap software berbeda-beda. Ada software MATLAB dengan software Excel memiliki algoritma yang tidak sama ya, atau algoritmanya tidak mirip, tidak sama. Ya sama seperti menggunakan handphone Android dengan handphone BlackBerry atau handphone Android dengan Apple, itu algoritmanya berbeda. Walaupun tujuannya misalnya sama-sama mengirim pesan di WhatsApp, tetapi langkahnya berbeda. Misalnya untuk Android dia harus pilih ini menunya, untuk Apple atau untuk software untuk handphone yang lain dia harus memilih yang ini. Sama juga seperti itu kalau dibayangkan. Lalu kemudian yang kedua, langkah 2, komposisi program, penulisan program dalam bahasa komputer. Nah, ini bahasanya digunakan bahasa apa? Untuk Excel dengan MATLAB atau dengan Fortran atau dengan JavaScript, itu bahasanya berbeda. Bahasa codingnya ya, yang maksud dengan bahasa program itu adalah pengkodeannya atau skrip yang dituliskan berbeda bahasa pengoperasiannya. Lalu yang ketiga, pencarian dan pengujian memastikan bahwa program bebas dari error atau kesalahan dan handal. Jadi yang perlu dipastikan lepas dari kesalahan itu ya bisa saja dalam arti typo atau salah ketik. Misalnya karena ini coding atau pemrograman,
kita harus melakukan pengecekan atau screening apakah ada yang salah ketik atau salah input di kode tersebut, di coding pemrograman, itu juga akan mempengaruhi hasil akhirnya. Lalu yang keempat, langkah keempat, dokumentasi membuat program mudah digunakan dan dipahami. Mudah digunakan dan dipahami ini ada kalau digunakan mudah, simpel, dan dipahami. Dipahami itu ya ketika kita membaca ulang atau melakukan rekonstruksi, misalnya dilakukan editing atau edit, pengubahan, dan lain sebagainya, itu mudah untuk dilakukan dan diselesaikan sehingga bisa dipahami dengan cepat untuk bisa mengeksekusi program yang dibuat tersebut. Lalu setelah program tersebut dibuat, dilakukanlah penyimpanan, ya simpannya sama seperti software-software yang lain. Kalau di Microsoft Word menyimpannya save as atau save misal kalau di Excel dengan extension XLS atau MATLAB m.m itu adalah penyimpanan dan disimpan dan di maintenance, dirawat program yang sudah terbit. Menyimpan program dan memperbaiki bisa diperbaiki sesuai dengan keperluan. Nah, ini nanti kita bisa dilakukan editing di program yang sudah disimpan, sudah di save as, di save dengan nama tertentu, lalu bisa diedit ya, diedit itu ditambah, dikurangi dari codingnya atau digabungkan dengan kode atau script yang baru, itu bisa dilakukan. Oke, kemudian prinsip dari numerical seperti ini, algoritma dalam metode numerik bersifat pendekatan. Nah, di sini ada kata yang perlu di highlight ya atau di garis bawahi. Algoritmanya adalah algoritma pendekatan. Yang namanya pendekatan itu tidak sama persis nempel di jawaban yang sesuai ya. Nah, ya sama misalnya membayangkan mendekati mendekati objek. Misalnya objeknya di titik ini, mendekati objek, dia hanya mendekati saja. Misalnya objeknya itu lalu dibayangkan misalnya mendekati objek, misalnya objeknya itu adalah kendaraan atau motor. Hanya mendekati saja. Jadi misalnya objeknya motor roda 2, sepeda motor roda 2 itu adalah objek kalau kita diibaratkan. Mendekati, ya hanya berdiri di samping. Misalnya di samping kiri motor, di samping kanan motor berdirinya, atau di belakang motor atau di depan. Tidak masuk atau nempel menyerupai seperti motor atau bergabung atau fix langsung nempel 100% itu enggak. Ini adalah yang perlu di highlight di numerical, perlu diingat di prinsip metode numerik. Algoritma dalam metode numerik adalah algoritma pendekatan sehingga perhitungannya pun dilakukan berulang-ulang atau beriterasi sampai mendekati nilai eksak. Kenapa di bagian ini ada kata pendekatan atau mendekati? Karena numerical yang tadi, kalau misalkan kita balik lagi ke slide sebelumnya, ada namanya faktor yang tidak bisa dihindari, itu adalah faktor round of error, faktor pembulatan. Nah, jadi pada saat melakukan hitungan, display dari tampilan software atau dari tampilan kalkulator tersebut tidak bisa mendisplay semuanya hitungannya. Jadi dia hanya mendekati. Jadi ada nanti dibulatkan. Misalnya 22/7. Itunya kan hasilnya 3,14 terus masih ada angka seterusnya. Dan terus masih ada angka seterusnya. Karena dia hanya yang kalkulatornya atau softwarenya hanya bisa menampilkan 10 angka display. Berarti hanya
10 digit yang keluar. Nah, itu adalah mendekati. Ya, jadi sama seperti tadi membayangkan kalau objeknya itu adalah motor sepeda motor roda 2, mendekati posisi motor. Dekatnya berapa nih jaraknya? Apakah berdiri di samping kiri? Oke, dia berdiri di samping kiri, jaraknya berapa senti? 2 senti, 3 senti, 4 senti, atau 0,00 cm. Nah, itu adalah pendekatan. Makanya dituliskan di bagian ini bahasanya, algoritmanya adalah mendekati. Sehingga perhitungan pun dilakukan berulang-ulang, iterasi sampai mendekati nilai eksak. Lalu selanjutnya apa saja yang dimaksud dengan ruang lingkup? Numerical, persoalan yang biasa diangkat dalam metode numerik adalah persoalan matematika yang sulit diselesaikan secara analitik. Ya, tadi kalau menceritakan tentang sulit, ya sama saja menghitung pertanyaan 2 ditambah 3 dengan mudah menjawabnya adalah 5, tapi ketika diberikan pertanyaan berapa nilai sinus 5 ditambah cos 5 ditambah dengan tangen 5, itu akan sulit. Kalau misalnya trigonometrinya dihilangkan, 5 ditambah 5, ya langsung ketemu 15, itu adalah analitik atau eksak. Tetapi kalau numerical, untuk menyelesaikan persoalan yang di sini ada kata sulit untuk dihitung secara analitik. Itulah gambaran dari numerik seperti itu. Lalu seperti apa secara analitik menyelesaikan persamaan non-linier. Nah, ini adalah persamaan non-linier. Kalau persamaan linier ya masih kita bisa selesaikan dengan hitungan rumus ABC. Min B plus minus B kuadrat min 4AC, langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau persamaannya berupa grafik kuadrat pangkatnya pangkat nggak tanggung-tanggung lagi. Misalnya pangkatnya pangkat setengah dikali dengan sinus, itu akan sulit lagi. Lalu menyelesaikan persamaan simultan atau multivariabel, menyelesaikan perhitungan diferensial juga ada yang bisa dihitung dengan mudah kalau sudah mengikuti mata kuliah kalkulus atau matematika teknik. Menyelesaikan perhitungan diferensial, bisa diselesaikan. Diferensial itu bisa dihitung secara analitik. Jadi diferensial atau hitungan turunan diferensial bisa diselesaikan secara analitik atau eksak. Tetapi ketika ketemu persamaan diferensial tadi, misalnya kalau diferensialnya sudah berbentuk trigonometri atau diferensialnya sudah berbentuk sial parsial atau diferensialnya sudah berbentuk diferensial ada integral lapis, ada diferensial bertingkat, turunannya diturunkan sampai diferensialnya kan ada turunannya. Kalau diturunkan sampai 10 turunan atau 12 turunan, 20 turunan, itu akan kesulitan menghitungnya. Nah, dengan bantuan numerikal bisa dibantu untuk menjawab problem tersebut. Integral juga sama, kebalikan diferensial adalah lawan dari integral, kebalikannya kalau diferensial diturunkan, integral itu dinaikkan, integrasi diintegralkan. Yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1-2 atau matematika 1-2 ya ada bab yang menceritakan tentang integral. Ya seperti apa integral, tapi saya nggak akan membahas teori kalkulus. Saya akan menceritakan secara general karena sudah mengasumsikan sudah mengikuti mata kuliah base-nya, mata kuliah dasarnya di kalkulus. Integral itu adalah kebalikan dari diferensial, dan di integral ini banyak sekali soal-soal yang diartikan soal yang sulit ya untuk dihitung secara eksak. Maka masuklah teori numerik di sini, metode numerikal. Kemudian misalkan perhitungan diferensial, integral, interpolasi. Interpolasi ini adalah mencari angka atau nilai yang berada di posisi tengah, atas dan bawah diketahui datanya, tetapi
nilai di tengahnya itu tidak diketahui. Nah, ini implementasi atau penerapannya banyak dibutuhkan untuk menghitung atau menjawab pertanyaan untuk menghitung tabel. Tabel kalau yang di bidang KE, konversi energi, banyak sekali tabel yang keluar. Ada namanya, kalau di termodinamika itu ada tabel uap, kemudian steam ya, uap, kemudian ada tabel gas, ada tabel tentang fluida minyak, air, dan sebagainya. Nah, di tabel-tabel tersebut tidak semuanya menampilkan data. Misalnya data awalnya itu suhunya yang diberikan, suhu pertama, suhu lingkungan 30 derajat Celcius, lalu ketika fluida ini dipanaskan 50 derajat Celcius, nilai rho-nya atau nilai massa jenisnya sekian. Kemudian untuk yang tadi 30, massa jenisnya sekian. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa nilai massa jenis untuk suhu yang 40 derajat Celcius. Nah, interpolasi yang bisa menjawab atau bisa membantu untuk memperkirakan nilai massa jenis fluida pada suhu 40 derajat Celcius tersebut. Itu gambarannya. Lalu regresi ini dibagi-bagi lagi, ada regresi linear, regresi kuadratik atau polinomial, kemudian ada lagi regresi berupa non polinomial, dan banyak yang bisa digunakan. Lalu apa fungsinya regresi ini? Sama seperti interpolasi. Kalau interpolasi itu mencari nilai angka atau numerical yang belum diketahui di bagian atas dan bawah. Kalau regresi itu mencari atau memprediksikan grafik linear atau grafik kuadratik dengan mengetahui persamaan grafik tersebut, nanti kita bisa mengetahui data-data yang mendekati nilai analitik nilai aktualnya. Itu bisa dilakukan dengan regresi. Kemudian alasan mengapa numerik, ya ini adalah beberapa alasan sederhana yang perlu pelajari. Numerical, metode numerik merupakan alat bantu. Metode numerik atau cara ya, numerical itu merupakan cara yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan problem masalah matematika yang cukup baik. Ya, di sini ada kata cukup baik, ya dikatakan cukup baik itu artinya sangat cukup cepat, cukup mendekati kondisi aktualnya, walaupun tidak bisa dikatakan 100%. Yang perlu diingat itu nggak bisa dikatakan 100%. Karena balik lagi ke filosofi yang tadi awal, numerical ada keterbatasan, dia tidak bisa menghindari. Yang perlu diingat lagi, tidak bisa menghindari round of error. Secanggih apapun software yang digunakan, secanggih apapun kalkulator yang digunakan, ketika dikasih case yang tertentu, dia hanya menampilkan kemampuan angka di belakang koma. Makanya ketika misalnya dikasih hitungan 2 dibagi dengan 0, software langsung menjawab sama dengan tak hingga atau ditulisnya error. Ya, artinya ada keterbatasan. Misalnya kalau dibilang 1000, di atas 1000 masih ada angka lagi, 1001. Di atas 1001 masih ada angka lagi, 1002. Masih ada angka lagi. Terus misalnya dibilang 1 miliar. 1 miliar itu nolnya ada berapa? Ada 6, 1 juta tambah 3, 1 miliar. Masih di atas 1 miliar masih ada lagi 1 miliar 1. Terus 1 triliun, di atasnya lagi masih ada lagi, di atas 1 triliun, akhirnya disebutlah ini tak hingga, karena ketidakmampuan itu, error. Jadi ya itulah yang perlu diingat, filosofi awalnya dari numerical, ada keterbatasan round of error, faktor pembulatan. Lalu kemudian yang
ke selanjutnya, sehingga dituliskan di sini metode numerik mampu menangani sistem persamaan linear, ya mudah, ya yang eksak bisa dihitung, numerikal juga bisa menghitung. Tetapi kalau misalnya numerikal bisa menghitung, eksakta belum tentu bisa menghitung eksak karena tadi cukup kompleks. Jadi alasan mengapa diperlukan numerik ya bisa menyelesaikan persamaan linear, ketidakliniaran itu ya bisa persamaan tadi kuadratik, polinomial dan persamaan yang lain itu bisa diselesaikan dengan mudah. Serta persamaan geometri yang cukup kompleks. Geometri yang cukup kompleks ini ya bentuk atau ukuran ya yang cukup rumit dalam praktek rekayasa sehingga seringkali sulit untuk diselesaikan secara analitik. Ya, oke baik. Sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang ingin ditanyakan?